Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Ahmed yang tetap istiqomah dan masih berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Oke, kita kali ini sudah masuk ke utul UGM Kimia tahun 2019 nomor 41 sampai dengan nomor 44. Sebelum saya melakukan pembahasan, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe-nya. Jangan juga lupa like serta komennya. Nah, setelah kalian tekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng agar kalian tidak pernah ketinggalan apa yang terbaru dari channel saya. Baiklah, kita langsung ke pembahasan soal. Yang pertama adalah logam natrium dapat bereaksi dengan air menghasilkan NaOH dan gas H2 jika sejumlah logam Na bereaksi sempurna dengan 500 ml air menghasilkan larutan dengan pH 13 ditambah log 2. Maka volume gas H2 yang dihasilkan dari reaksi tersebut saat STP itu standar temperature pressure ya, berapa? Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita reaksikan dulu. Berarti Na direaksikan dengan H2O akan menghasilkan NaOH sesuai dengan soal ya, ditambah dengan gas H2. Nah, ini gas. Kemudian kita setarakan di sini, maka yang belum setara adalah hidrogen ya. Hidrogen di sini 2, di sini 3. Maka di sini harus saya kali setengah. Nah, ini baru sudah setara. Kemudian dalam soal di sini dia sudah ada pH. Berarti pH dia sudah punya 13 ditambah log 2. Ini pH basa ya. Maka kita bisa menentukan pOH, potensial hidrogen ini. Hidroksidanya adalah 14 dikurang 13 ditambah log 2. Sehingga kita dapat nilainya 14 kurang 13 berarti 1. Pas ketemu min ya. Min log 2. Nah, berarti konsentrasi OH minusnya kita bisa peroleh dari min log dari pOH ya. Nah, pOH. Nah, kita dapat sesuai dengan ini. Kita lihat cara gampangnya adalah di sini angka log 2 maka jadi pengali 2 kali dengan 10 karena di sini basis 10 dan angka satunya adalah jadi pangkat minusnya ya. Nah, ini jadi konsentrasi dari hidroksidanya adalah 2 kali 10 pangkat min 1 M. Nah, setelah kalian dapat ini, maka kita lihat di mana NaOH ini, konsentrasi OH ini adanya. Nah, konsentrasi OH ini adalah hasil dari basa. Nah, ini basa yang kita punya ya, yaitu natrium hidroksida. Natrium hidroksida itu ketika diurai, maka dia berubah menjadi Na plus ditambah dengan OH minus. Nah, ini di sini OH minusnya. Sebelumnya kita cari dulu nilai molnya. Kita ingat ya, rumus mol itu sama dengan konsentrasi dikali dengan volume. Nah, molnya, konsentrasi kita punya 2 kali 10 pangkat min 1 M. Molaritas, volumenya adalah, nah ini volumenya kita punya 500 ml air, itu jadiin liter, berarti 0,5 liter. Nah, ini dapat molnya didapat 2 kali 0,5 kan 1 ya. Berarti 10 pangkat min 1. Jadi ini 2 kali 0,5 1. Jadi 10 pangkat min 1 mol. 10 pangkat min 1 mol itu setara dengan 10 pangkat min 1 mol itu sama saja dengan 0,1 mol. Jadi karena di sini koefisien sama hidroksida dengan NaOH, maka di sini adalah 0,1 mol. Jadi sama-sama nih ya, koefisiennya sama. Nah, Na plusnya juga sama 0,1 mol. Nah, berarti kita langsung substitusi saja di sini 0,1 mol. Nah, 0,1 mol ini sudah sama, maka tinggal kita masukkan. Maka dilihat konsentrasinya di sini 1, di sini setengah. Maka di sini nilainya adalah setengah dikali 0,1 mol. Nah, didapat berapa nih? 0,05 mol. Berarti kita punya 0,05 mol ya. Nah, sesuai dengan rumus P dalam keadaan STP itu rumusnya adalah mol dikali dengan 22,4 liter per
mol. Maka kita punya N-nya adalah 0,05 mol dikali dengan 22,4 liter per mol. Ini kalau kita hitung didapat nilainya 1/2, maka di setengah 1 jadi 1,12 liter. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke ya. Lanjut ke soal nomor 42. Pada fase gas, jumlah elektron yang tidak berpasangan pada atom X nomor atom 30. Nomor atom 30. Berarti nomor X sama dengan X30 nomor atomnya. Nah, kalau nomor atom 30 berarti berdasarkan kita gas mulia ya. Heboh negara Arab karena serangan ranjaunya. Ini kan kalau secara hitungan dia nilai nomor atomnya 2, ini nomor atomnya 10, nomor atom 18, nomor atom 36, nomor atom 54, dan ini 86. 30 paling dekat dengan 18, kan tidak boleh lebih, berarti kita gunakan argon. Maka argon 18. Nah, kemudian 1, 2, 3, berarti keempat, berarti ini 4 S2. 4 S2 ya, kemudian sebelum 4 berarti kan S, berarti 3 D, ini baru 20, maka di sini nilainya adalah 10. Nah, nih kalau kita lihat setelah terurai maka bentuknya adalah seperti ini. Jadi argon ditambah 4 S2 dan 3 D10. Ini kalau kita menggunakan subatom ya, berarti suborbital. Suborbitalnya berarti subkulit. Nah, kita menggunakan subkulit ya. Nah, kalau secara lihatnya maka kita lihat jumlah yang tidak berpasangan ada di mana. Nah, di sini kan semuanya bentuknya adalah genap. Nah, ini bentuknya adalah genap. Genap tahu dari mananya? Ini ada angka 2 dan ini genap 10. Maka semuanya berpasangan. Nah, berarti dalam hal ini tidak berpasangan, berarti elektron yang tidak berpasangan ada berapa? Ada 0. Kecuali kalau misalkan dituliskannya seperti ini, 4 S2 3 D7. Nah, tidak 3 D7. Nah, artinya kan kalau bulatnya di sini adalah 6 ya. 6 genapnya 7. Berarti kelebihan 1, maka di sini ada 1 elektron tidak berpasangan, gitu ya. Jadi dilihat, karena kita tahu dari mananya D itu kan kalau kita buat, nah kita buat kolomnya karena dia bilangan genap ada 3. Nah ini ya, D itu 5 kan 3. Nah 5 1 2 3 4 5. Berarti 1 2 3 4 5. Berarti ini 6 7. Nah, gini. Berarti yang tidak berpasangan ada berapa? Oh, 1 2 3. Oh, berarti ini 3. Berarti di sini ada 3 yang tidak berpasangan. Sorry, 3 1 2 3. 3 elektron tidak berpasangan. 1 2 3 4 5. Ya, berarti 3. Berarti kalau ini kan D10 berarti kan full. Nanti 8 9 10. Jadi semua berpasangan. Jadi dilihat dari seperti ini. Ingat ya, ini untuk D. Nah, kalau untuk P itu dia 3 kotaknya. Jadi seperti bilangan ganjil. Nah, ini untuk P. Nah, kalau S kan berarti 1 kotak. Nah, ini kan berarti ini 1, ini 3, ini 5. Nah, untuk D itu 5. Nah, maksimumnya ya tinggal dikali 2 berarti 10. Nah, seperti ini. Kalau kita menggunakan subkulit. Nah, kalau kita menggunakan kulit berarti kita lihat dari kulit pertama, kulit K 2, kemudian kulit L itu maksimumnya 8, kemudian kulit M maksimumnya 18, kemudian ini sudah berapa? 10 28, berarti 2 lagi, kulit N 2. Nah, di sini berarti dilihatnya pada kulit terakhir. Nah, di sini kan ini genap juga. Nah, kalau genap berarti full. Jadi di sini yang tidak berpasangan adalah 0. Jadi jawabannya yang
Nah, kita lanjut ke soal berikut. Soal nomor 43. Jumlah pasangan elektron ikat, jadi biasa disingkatnya PEI ya, dan pasangan elektron bebas atau PEB yang dimiliki dari xenon pada senyawa XeF4 masing-masing adalah berapa? Xenon itu adalah gas mulia, berarti elektron terluarnya adalah 8, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sementara untuk fluor itu termasuk golongan 7, sehingga F-nya itu ada F-nya itu 7, elektron terluarnya ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ini 1, 7 ya. Nah, ketika dia berikatan, maka xenon ini dia akan mengikat masing-masing 1. Nah, ini jadi nanti dia akan mengikat dengan di sini fluor, berarti 1. Kemudian kan ada 4 ya. Maka kita bikin 4, 2. Kemudian di sini 3, kemudian 4. Jadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Sementara yang baru digunakan xenon baru 1, 2, 3, 4. Ada 4 elektron, sisanya masih 2 elektron lagi. Sisanya masih 2 pasang elektron lagi. Nah, berarti saya tuliskan di sini 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Nah, yang saya lingkarin ini berdasarkan sama dengan gaya tarik terhadap fluor tadi, itu disebut sebagai pasangan elektron ikatan. Berarti ada 4. Sementara yang tidak berikatan, pasangan elektron bebasnya, kita punya ada 2. 1, 2. Jadi ada 2 pasang. Jadi jawabannya adalah PEI 4 dan PEB-nya 2. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikut, soal nomor 44. Di soal nomor 44, klorinasi benzena C6H6 menggunakan Cl2, jadi gas Cl, dengan katalis FeCl3 menghasilkan C6H5Cl dan HCl. Kuantitas benzena yang dapat bereaksi dengan 3,36 liter gas Cl2 dalam keadaan STP adalah berapa? Nah, di sini kita punya C6H6 benzena, kemudian direaksikan dengan gas klor, maka dia dengan bantuan atau katalis FeCl3 akan menghasilkan C6H5Cl, Cl ya, ditambah dengan HCl. Nah, ini berarti hasil sampingnya adalah asam klorida. Kemudian kita lihat setarakan C-nya 6, 7. Ya, di sini 6 ya. Ya, oke. C6 6, hanya 6 juga, Cl-nya 2, sudah setara ya. Nah, ketika sudah setara, dilihat di sini kalimatnya bereaksi dengan 3,36 liter gas Cl2 saat STP. Berarti ketika dia saat STP, nah di sini jadi V saat STP itu adalah nilainya mol dikali dengan 22,4 liter per mol. Maka ini bisa kita cari. Nah, ini kita bisa cari nilainya. Oke. STP-nya adalah dia dapat 3,36 liter mol dikali dengan 22,4 liter per mol. Kita coret, molnya adalah 3,36 sama 22,4. Ini perkalian 1,12 ya. Berarti sama-sama punya 112.
maka dihitung nilainya 3/2. 3/20. Ini 3 bagi 20, maka mol. Atau bisa disebut 3 bagi 2 1,5, maka 0,15 mol. Maka dia nilai molnya adalah 0,15 mol. Nah, kita sudah dapat nilai 0,15 mol. Maka yang ditanya dalam soal menghasilkan ini nih, kuantitas benzena. Berarti yang ditanya adalah benzenanya. Nah, dilihat secara koefisien, sini koefisien 1, di sini pun 1, maka otomatis molnya pun sama karena 1/1. Berarti 0,15. Berarti kita bisa hitung 0,15 mol sama dengan, ingat ya, mol sama dengan massa dibagi dengan mR-nya. Maka massa yang ditanyakan per mR, mR dari C. Berarti 6 dikali 12 ditambah dengan H6, berarti 6 dikali 1. Nah, kita hitung, maka massa sama dengan 0,15 mol, ini gram per mol satuannya ya, dikali dengan 6 nya 2, berarti 13 kali 6, berarti ini 13 kali 6 gram per mol. Nah, 6 dikali dengan ini dapatnya adalah 15, 60, 0,9 ya. 0,9 dikali dengan 13. Ini mulai coret. Oke, maka massanya didapat nilainya adalah 9 kali 3, 7, 2, 117. Komanya ada di 1 digit ya, 0,9, berarti 11,7 gram. Itu massa dari benzena. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Demikian pembahasan kita soal nomor 41 sampai dengan nomor 44. Semoga ini bermanfaat bagi kalian yang sedang menghadapi atau akan memasuki ujian utul UGM ya, ujian mandiri. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Med berbagi untuk menginspirasi.